yang akan dibahas ialah Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha ialah pemimpin militer dan politikus Mesir yang berperan penting dalam memodernisasikan Mesir. Beberapa kontribusinya yaitu, yang pertama ialah pemburuan militer. Muhammad Ali Pasha ini memodernisasikan militer Mesir dengan mengundang pelatih militer dari Prancis dan mengirimkan tentara Mesir ini untuk belajar di Eropa. Terus yang kedua ialah pembaruan ekonomi. Ia membangun sistem irigasi, memperkenalkan penanaman kapas, dan membangun terusan untuk meningkatkan ekonomi Mesir. Terus yang ketiga yaitu pembaruan pendidikan. Muhammad Ali Pasha ini mendirikan Kementerian Pendidikan, sekolah teknik, sekolah militer, sekolah kedokteran, dan lain-lain. Ia juga mengirim pelajar ke Prancis untuk belajar ilmu pengetahuan barat. Salah satu warisannya ialah ia berhasil memodernisasikan Mesir dan meningkatkan ekonomi negara tersebut. Lanjut ke tokoh yang kedua, yaitu ada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang pemikir, aktivis, dan reformis Islam yang berpengaruh di abad ke-19. Kontribusi-kontribusi yang dilakukannya yaitu 1. Pan-Islamisme. Al-Afghani mengadvokasi persatuan umat Islam untuk melawan kolonialisme Barat dan membangun kekuatan bersama. Kedua, ada nasionalisme Islam. Ia membangkitkan semangat nasionalisme di negara-negara Islam dan dianggap sebagai bapak nasionalisme Islam. Yang ketiga, ada reformasi pendidikan. Al-Afghani menekankan pentingnya pendidikan modern dan ilmu pengetahuan untuk memajukan umat Islam. Dan yang terakhir adalah perlawanan terhadap kolonialisme. Ia menentang dominasi asing dan mengadvokasi kemerdekaan bagi negara-negara Islam. Salah satu karyanya yaitu Bab Maya Ulu Ilahi Amar al-Muslimin, membahas tentang sesuatu yang melemahkan umat Islam. Tokoh ketiga yaitu Muhammad Abduh. Ia adalah seorang ulama, pemikir, dan reformis Islam Mesir. Pemikiran-pemikirannya sebagai berikut. Yang pertama, kemunduran umat Islam. Abduh berpandangan bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh sikap jumud atau statis dan tidak mau menerima perubahan. Yang kedua, ijtihad. Abduh mengadvokasi pembukaan pintu ijtihad untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan zaman modern. Yang ketiga, ilmu pengetahuan, di mana Abduh percaya bahwa ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Islam dan harus digunakan untuk memajukan umat Islam. Yang keempat, pendidikan. Abduh memperjuangkan sistem pendidikan fungsional yang mencakup pendidikan universal bagi semua anak, laki-laki dan perempuan. Yang kelima, keluarga dan wanita. Abduh percaya bahwa pondasi terpenting dari masyarakat baru adalah individu dan keluarga, dan wanita memiliki peran penting dalam membangun masyarakat. Muhammad Abduh adalah sosok yang mempengaruhi banyak pemikir dan aktivis Islam, termasuk Rashid Ridho dan Hasan al-Banna. Tokoh yang keempat adalah Muhammad Rashid Ridho. Ia adalah seorang ulama, pemikir, dan reformis Islam Syria yang berpengaruh di abad ke-20. Pemikirannya adalah yang pertama, bidang keagamaan. Ridho berpandangan bahwa umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu ajaran yang murni dan terhindar dari segala bid'ah. Kedua, ijtihad. Ridho mengadvokasi ijtihad untuk persoalan hidup kemasyarakatan, namun tidak untuk ayat dan hadis yang mengandung arti tegas. Yang ketiga, pendidikan ilmu dan pengetahuan. Ridho sangat antusias memandang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi barat, dan berupaya memasukkan ilmu-ilmu pengetahuan umum ke dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu karyanya yaitu Majalah Al-Manar, di mana Ridho menerbitkan Majalah Al-Manar pada tahun 1898 yang berisi artikel-artikel tentang pembaruan Islam dan kritik terhadap paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu, tokoh yang terakhir yaitu Muhammad Iqbal. Ia adalah seorang penyair, filsuf, dan pemikiran Islam Pakistan yang berpengaruh ke abad 20. Pemikiran yang pertama, sebab kemunduran umat Islam. Iqbal berpandangan bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh kehancurannya Baghdad, paham fatalisme, dan hilangnya semangat ijtihad. Dinamisme Islam. Iqbal menawarkan konsep dinamisme Islam yang menekankan pentingnya perubahan dan kemajuan dalam Islam. 3. Ijtihad. Iqbal mengodifikasi ijtihad sebagai saranan untuk mengembangkan hukum Islam yang dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Pembangunan umat Islam.
Iqbal menyuruh umat Islam untuk membangun dan menciptakan dunia baru dengan mengali nilai-nilai kehidupan dari ajaran yang benar dan budaya yang positif. Salah satu karyanya, Iqbal menulis buku ini untuk menjelaskan pemikirannya tentang dinamisme Islam dan membangun umat Islam.